Loli harus punya mama kayak Mama Malpin. Biar kau tahu aja, Nikita Mirzani itu jauh lebih judes daripada aku. Kalau anakku masih kecil, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai dia 8 tahun, mau ku atur itu masih gampang. Anak kalau udah lewat dari 10 tahun, udah punya kawan, ngerti dia rasa gatal, ngerti dia rasa dicintai, disayangi. Itu udah payah kali. Kalau kau tengok aku masih gampang mengarahkan anakku yang umur-umur segini itu, ya lantaran mau nggak mau orang itu harus nurut. Tapi kalau udah 10 tahun ke atas, ya Allah Tuhan, dulu pun aku tingkahnya macam setan. Jangan kau pikirkan aku nggak takut, aku pun takut nanti anakku tak cemana-mana. Apalagi kok nanti anakku nurun aku, ya cemana lah nasib gini. Apa nggak penting, aku punya Valeri loh, biar kau tahu aja sekecil-kecil ini. Valeri itu baru 7 tahun ya, tapi bolotnya udah lantam kali. Aku agak pening juga. Aduh, semoga lah Tuhan ya Allah, aku berbuat karma baik kepada orang tuaku. Aku tidak mau lagi melawan orang tuaku, karena aku takut nanti anakku durhaka. Aku tidak meminta balas budi dari ketiga anakku, harus menghidupi aku pas nanti aku tua. Aku tidak meminta itu. Cukup nurut aja anakku. Jangan gila-gila jantan. Sakit kepala mama. Itu aja. Kalau misalnya nanti terjadi si Valeri di gila jantan, apa yang harus kuperbuat? Aku mau kuapakan anak itu? Mau kurante? Mau kuapakan? Kutanyalah sama kau. Kau pun bingung kan? Mau kau cemanakan anak perempuan tadi itu? Apa anak laki-lakinya yang kau cari? Kan gak mungkin. Ada gila-gilanya kepala kita nanti isinya. Jadi sebetulnya jadi mama ini tuh gak segampang itu. Aku ingat kali waktu aku masih belis-belisnya, gak bisa dibilangin waktu aku gatal-gatalnya masih gila jantan. Stres juga mamaku loh we. Aku takut kali tuh terulang sama aku, biar kau tau aja. Kau pikir gak terpikir sama aku itu? Aku barusan lihat videonya Nikita Mirzani yang apa, kayak kata-kata perpisahan gitu kan ya sama anaknya. Aku ngerasa kalau Nikita Mirzani udah di titik dimana dia sudah tidak diharapin lagi, merasa tidak diinginkan lagi sama anaknya, tidak dipilih lagi, sampai akhirnya dia bilang sesuai keputusan yang udah dipilih Laura. Lihat di banyak sekali di TikTok yang lewat kalau Loli minta diadopsi sama si Rasman kodok itu. Rasa sakit banget gak sih ngeliatin video yang ada di YouTube-nya Ami itu? Udah sampai di titik, ya Allah, aku gak diharapin banget sama anak, apalagi ngomong kayak gitu di depan orang lain. Itu pasti sakit banget, sumpah. Pasti sakit banget. Jangan bilang Abi gak sayang sama Loli ya. Gak berusaha semaksimal mungkin buat ngerebut Loli lagi. Gimana mau direbut kayak gimana lagi? Anak harus dipertahanin. Udah sampai kayak gitu yo, tapi anaknya sih tetep gak pilih sama orang tua, minta bebas. Terus kok tuh ya apa tadi orang tua? Nanti anaknya dibawa pulang kerangkeng di rumah, di rumah kan anak gak mau. Terus ya apa? Aku cek kebeset delok Loli ku, ya Allah, arek koyo ngono. Upah hatiku loro. Aku ikut sopo-sopo tapi cek lorone hatiku delok. Makel aku mulai iso mau lagi sih Nikita Mirzani tak karo Loli. Gak apa-apa lah. Sekarang nih Nikita Mirzani harus bahagia, gak apa-apa. Tapi gak mungkin orang tua aku gak bakalan merasa tenang-tenang aja, baik-baik aja. Aku lu jiwara kayak pergi seperti itu terus dengan pilihannya sendiri kayak gitu. Sesuk yo Loli, Laura Bezani, Mawardi yo kon kok lek wis rumah tangga. Terus kon duwe anak, kon dilamai nang anakmu, ero kon rasane ya opo kon? Ero kon sing dirasakno Habibmu ya opo kon? Cek makele aku.
tahu nggak perasaan nyelekite. Gak usah ngomong sampai ngomong gak mau dilahirkan, gak mau memilih dilahirkan di orang yang seperti itu, atau mami yang kontroversial seperti itu. Untukmu Bangkliau kon digene anakmu lek dikecek tok antarane lho. Antara loro ati ono mbok kebyok antarane kompes aku. Sono wis rabio karo Fadel kon. Kemarin Fadel diselingkuhi, wong durung rabi ae Fadel wis nyanyap nang liyane kok. Goblok. Dia anak goblok. Dear Laura Mezani Mawardi. Laura, gue tahu lo pengen terlihat keren kan di mata banyak orang. Yes, gue bilang lo keren. Cara lo nunjukin sikap gak suka lo, sikap keberatan lo, gue acungin jempol. Tapi Laura, ada tapinya. Lo ini kan masih anak di bawah umur. Gue nih kelahiran 86, sama kayak nyokap lo. Anak pertama gue juga sama, kelas 2 SMA sekarang. Gue ngerasain banget apa yang dirasain nyokap lu. Perasaannya kayak gimana memperjuangkan anaknya. Laura, gue juga sama kayak lu. Gue tuh dulu ribut terus sama nyokap gue. Tapi gue gak pernah nyuruh anak orang lain buat gak bakti sama orang tuanya. Gue gak pernah nyuruh anak-anak orang untuk ngelawan orang tuanya. Gue dulu gak suka banget sama ibu gue, Laura. Ibu gue tuh mirip banget sama nyokap lo. Lu boleh tanya nyokap gue, masih sehat dia. Tiap hari kerjaan gue cuman sekolah, les, dibawa dia nge-gym. Abis itu ngaji, gak ada spare gue main. Main gue cuma di hari Minggu doang, di hari libur doang. Itu pun dibatesin. Lu tau gak gue boleh bisa main malam tuh kapan? Setelah gue lulus SMA. Itu pun di depan rumah gue. Main tenis meja, lu boleh tanya nyokap gue. Gue ngerasa hidup gue dikekang. Gue gak kayak teman-teman gue yang bebas main, yang bebas pacaran. Tapi era sekarang gue ngerti. Setelah jadi ibu gue paham. Setelah ngerasain jadi ibu gue ngerti bahwa yang dilakuin nyokap gue itu emang buat gue, buat ngejaga gue. Laura, gue juga keras sama nyokap gue. Tapi lu tau gak, ketika gue ada masalah, nyokap gue yang nerima gue dengan tangan terbuka tanpa syarat. Cuman nyokap gue, walaupun dia keras Laura, keras kepala nyokap gue tuh. Tapi saat gue down, dia dengan tangan terbuka nerima gue lagi. Sedangkan laki-laki yang gue pilih gak ada. Mana? Tolong Laura, lu boleh ngerasa keren. Dan yes, lu keren. Tapi inget, surga lu di bawah telapak kaki nyokap lu. Seburuk apapun nyokap lu, sejelek apapun nyokap lu di mata lu, sehina apapun nyokap lu di mata lu, surga lu tetep di bawah telapak kakinya Nikita Mirzani. Nyokap lu yang udah ngelahirin lu, nyusuin lu, ngasuh lu, biayain hidup lu. Lu boleh memperjuangkan cinta lu, silakan. Tapi pakai juga logika lu, pakai juga pikiran lu. Doa gue,
Semoga Allah jaga semua anak-anak perempuan untuk tetap bakti sama ibunya, sama orang tuanya, sama keluarganya. Tetap menjaga diri, menjaga sopan santun. Dan semoga lu, Laura, tidak merasakan apa yang nyokap lu sekarang rasakan. Sebab ketika nanti lu ngerasain ada di posisi nyokap lu, belum tentu lu bisa sekuat nyokap lu. Belum tentu lu bisa sekuat Nikita Mirzani. Jadi Laura, mumpung masih ada kesempatan, nyokap lu masih sehat, minta maaf sama nyokap lu. Percaya, ketika lu minta maaf sama nyokap lu, nyokap lu ikhlas, hidup lu akan baik. Allah akan mempermudah hidup lu. Oke Laura, thank you. Aku tuh heran nengok-nengok kalian ya yang berkomentar tentang kenapa Kak Niki ini sekarang diam, kenapa dia tidak seperti dulu, kenapa dia tidak menyerang seperti dulu, kenapa dia... Kalian dengar aku baik-baik ya. Pernah nggak kalian merasakan bahwa dia sedang menyerang dirinya sendiri? Hah? Sekarang yang menjadi senjata itu adalah anaknya. Anaknya. Ya, apakah mungkin dia menyerang darah dagingnya sendiri? Coba tanya dulu kalian. Ya, cuman anak ini yang memang nggak sadar diri, ya kan? Dia itu cuma dijadikan senjata untuk menyerang ibunya. Ya, orang yang dia mungkin anggap malaikat, orang yang dia anggap itu penolong, orang yang dia anggap akan, aku kasih tau sama kau, coba lo orang itu hidup sama kau 3 bulan aja. Ya, 3 bulan aja orang itu suruh hidup sama kau, tahan nggak orang itu? Ya. Kau mengabaikan kasih sayang seorang ibu hanya karena orang yang kau cintai dan orang-orang yang berpihak padamu saat ini. Tengok aja suatu saat. Kata gue tuh anak udah di level yang berani banget sih. Bisa bilang, jangan takut sama orang tua yang hanya melahirkan kamu. Dan kalau bisa milih, gue lebih baik lahir dari rahim orang lain. Kata gue tuh anak udah kerasukan apa gue juga gak tahu. Cuma, amit-amit sih, gue lagi hamil guys. Di sini tuh gue mau bahas sama orang-orang yang masih ngebelain itu anak. Mungkin ya orang-orang yang masih komen kayak kasihan juga dia gitu kan, nggak pernah dapat perhatian bla bla bla. Dan mungkin Nikmir tidak terbaik buat Loli dan sebagainya gitu. Kata gue yang komen itu adalah orang-orang yang mungkin belum jadi ibu atau mungkin mereka belum menikah dan merasakan punya anak. Dan seluruh ibu-ibu di dunia ini gue tahu kalian semua pasti lagi sakit hati banget sama perkataan itu anak. Bahkan gue sendiri juga kayak, oh, emang dia doang yang pernah problem sama ibunya. Gue juga pernah, tapi gue gak pernah bawa-bawa yang namanya melahirkan. Bahkan bawa-bawa kalau boleh milih di rahim siapa, enggak ada. Gue gak berani gue begitu. Gue aja sekarang seorang ibu juga masih sangat membutuhkan ibu banget. Gue pas ngelahirin juga gue butuh ibu gue di samping gue. Nih ya buat orang-orang yang suka menghujat Nikita Mirzani, Nikmir, gue juga bukan penggemarnya dia banget. Tapi maksud gue gini, dia tuh huru hara gitu kan, bikin perkara di mana aja. Ya karena dia public figure. Banyak kok orang tua yang problematik, gak cuma dia. Cuma masalahnya kalau orang lain yang cuma orang biasa, bukan public figure, bukan influencer, bukan artis, mereka tidak terekspos gitu. Bahkan banyak orang tua, banyak ibu, banyak bapak, pokoknya banyak orang tua lah ya, yang mencari nafkah demi anaknya bahkan tidak halal. Itu banyak banget. Karena apa? Yang mereka pentingkan hanya apa? Supaya anaknya bisa makan, anaknya bisa sekolah. Dan begitu juga yang dilakukan sama seorang ibu single parent itu, yaitu Nikmir. Kalau kita tuh cuma ngelihatnya dia huru hara kesana kemari. Tapi kalian tahu nggak dibalik itu semua apa? Demi apa? Demi duit. Duit buat siapa? Buat anaknya, buat anak-anaknya. Dia nggak mau anak-anaknya ngerasain susah kayak yang dia rasain sekarang. Banting tulang pagi, siang, malam, keluar kota, kesana kemari. Dilihat dari sosial medianya kayaknya happy-happy aja ya kan, templok-templok kesana kemari, ya nggak? Tapi kalian gak tahu maksud dari semua itu apa, demi apa? Cari duit, cari cuan. Cari cuan demi siapa? Demi anak. Kalau kalian mikirnya itu anak gak cuma butuh materi tapi juga butuh perhatian. Nikmir itu single parent.
nggak bisa memenuhi dua-duanya. Minimal dia bisa memenuhi dengan apa? Materi, supaya anak itu berpendidikan, bisa sekolah di sekolah mahal, melakukan hobinya, bisa ngebayarin hobinya yang mahal, bisa tersalurkan, punya privilege, ya kan, hidup enak di rumah yang mewah. Lu mau beli apa dibeliin. Itu juga menurut gue perhatian, memang materi, bukan perhatian dari seorang ibu yang ibunya selalu nungguin dia, kemana aja dia ditanyain, di mana aja ada ibunya ada anaknya. Ya dia nggak akan hidup seenak ini dong kalau begitu. Kecuali nih dia hidup dengan kecukupan orang tua, punya bapak, punya ibu. Kalau masih kurang perhatian, itu orang tuanya yang salah. Masalahnya di sini dia ini diurus sama single parent. Salah satu yang bisa terpenuhi, nggak bisa dua-duanya terpenuhi dong sayang. Kalau dia mau hidup enak ya ibunya harus kerja keras. Itu maksud gue, makanya buka ya mata hati kalian yang masih menghujat. Siapa juga yang mau punya ibu huru hara. Gue mau memaklumi. Karena apa? Itu adalah bukti dia, kerja keras dia supaya apa? Supaya gue hidup enak. Kalau seandainya itu ibu gue. Dan emang benar, seorang anak pun mau gak mau sedikit demi sedikit harus memahami orang tuanya. Karena suatu saat dia akan jadi seorang ibu juga dan dia berkata seperti itu. Gila sih, berani banget ya. Udah cukup ya, jangan nyuruh Loli pulang lagi ke maknya. Apek gue gak pegel lo nyuruh Loli pulang mulu. Anaknya gak mau, udah. Mungkin emang ciong kali maknya sama tuh anak gitu ya, gak bisa menyatu. Maknya aja udah relain, udah biarin aja. Anggap aja tuh anak udah married, tinggal di luar negeri. Terus masalah tuh anak ngutang ke kanan ke kiri, udah pura-pura bego aja, jangan bayar-bayarin. Biar dia tahu gimana rasanya hidup tanpa orang tua. Ntar kalau udah habis duitnya terus gak ada yang minjemin, ntar juga balik lagi. Kemarin aja gara-gara masih ada yang minjemin tuh temennya kebayaan, terus sama maknya masih dibayarin lagi. Nah coba kita lihat sekarang udah nggak dibayarin utang, nggak dapet uang jajan. Gimana hidup lo nggak nyari duit? Ambil iklan judol lagi lo, canda judol. Jangan ya dek. Loli, dengerin gue ya. Lo berdalih seakan-akan lo tuh malu punya ibu yang banyak masalah dan banyak musuh. Kalau gue jadi anaknya, saking besar rasa cinta gue sama seorang ibu, di saat ibu gue ada musuh dan ada masalah, gue yang bakal jadi backingannya. Semua musuh ibu gue berhadapan sama gue. Percaya nggak sih lo? Bukannya malah lo jelek-jelekin dan lo cocotek sampai lo bilang jangan pernah takut karena kita dilahirkan. Mulut lo tolol. So kalau gue jadi backingannya ibu gue akan hadapin semua musuh-musuhnya dan gue bilang kayak, sini lo anjing, apa lo setan, ngapain lo ganggu kehidupan ibu gue? Bukannya kayak lo. Gimana sih? Sebagai ibu dan juga punya anak perempuan, saya berharap Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan atensi terhadap kasus-kasus yang dimana menormalisasi anak-anak di bawah umur untuk pacaran. Dan lewat kasus Nikita Mirzani ini kita harus apresiasi karena ada ibu yang berani membongkar kasus anaknya ya, yang diduga ditiduri sama laki-laki yang jauh lebih dewasa dibanding dia. Saya sebagai ibu mendukung untuk dikeluarkannya undang-undang terhadap anak di bawah umur. Itu nggak boleh pacar-pacaran, Pak. Karena ini merusak generasi bangsa. Untuk mencegah dan memutus rantai pernikahan dini dan anak hamil usia belum cukup umur. Semoga ini mendapat atensi. Dan saya berharap Kepolisian Republik Indonesia bisa betul-betul adil menangani kasus ini. Terlepas dari huru-hara yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, kita fokus kepada masalah anak. Karena sebagai ibu dan juga punya anak, saya nggak mau Pak, ya. Banyak orang-orang dewasa di luar sana yang menormalisasi anak boleh pacaran di bawah umur. Saya nggak mau Pak. Mudah-mudahan lewat kasus Nikita Mirzani ini, kita ini para ibu-ibu ya bisa lega dan tenang. Karena anak-anaknya tidak akan dipacari oleh ya lawan jenisnya. Apalagi lebih dewasa daripada dia. Karena Pak, faedah dari pacaran itu nggak ada Pak. Yang ada tuh banyak merusak generasi bangsa. Harus ada undang-undangnya. Saya dukung Nikita Mirzani untuk kasus anaknya diusut tuntas. Ingat Pak ya, banyak sekali kasus-kasus pernikahan dini dan anak usia dini itu
hamil, bahkan ya banyak yang melakukan aborsi diduga karena penormalisasian ya terhadap anak-anak di bawah umur pacaran Pak, atau menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Jadi lewat kasus Nikita Mirzani ini saya berharap ya ini betul-betul menjadi pusat perhatian untuk kemudian bisa dikeluarkan undang-undang Pak, bahwa anak perempuan itu sepenuhnya harus di bawah pengawasan orang tua. Dan Nikita Mirzani ini adalah orang tua yang berani untuk melaporkan dugaan-dugaan tindakan kriminal. Dan ini harus diusut tuntas. Harus. Kalian tahu ya, kasus Loli di-up lagi. Media, please stop. Ini tuh makin ke arah yang gak bener, makin ngerusak anak-anak bangsa yang nonton, dan makin banyak orang gak penting yang ikut campur dalam permasalahan orang tua dan anak. Dari awal dia muncul di tahun 2024, aku tuh gak pernah komen apapun. Tapi statement dia yang kemarin aku denger tuh bikin aku kesel. Dia bilang gini, hey anak-anak di luar sana, jangan pernah takut sama orang tua. Jangan pernah takut bersuara, seorang ibu aja bisa durhaka sama anak. Kalau lu digebukin, disiksa, lu gak disekolahin, lu gak diurus, gak dibeliin apa-apa, gak dikasih makan, itu baru boleh bersuara. Lah ini lu sekolah, dirawat, diurus. Kalau digalakin, dicerewetin ibu, dilarangin itu tuh wajar. Kalau lu lagi ada masalah sama ibu lu, jangan ngajak anak-anak di luar sana untuk ikut-ikutan terjun ke masalah ini. Dan ikut-ikutan jadi seperti lu. Gue jadi ibu aja gak mau anak gue kayak gitu. Amit, amit, amit. Dan buat orang tua yang ikut campur dalam masalah ini, biarlah ini jadi urusan ibu dan anak. Orang lain gak usah ikutan. Mumpung ini hujan-hujan, aku lihat berita tentang Loli kabur dari rumah aman. Oke, ini buat Nikita Mirzani. Saya sebagai single mom tuh sama seperti kamu. Mungkin nasib kita juga sedikit hampir sama. Dan bedanya saya anak lebih banyak begitu ya. Kalau lu sudah melakukan yang terbaik buat anak lu, cukup. Cukup. Lepaskan apapun kemauan anak kau. Biarkan, lepaskan. Dia seorang perempuan, nanti dia akan rasakan apa yang kamu rasakan sekarang, Niki. Oke? I can feel you. Tolong lepasin. Ikhlaskan. Apapun yang terjadi, gue juga agak nyesek lihat anak seperti itu ya. Mungkin kalau aku punya anak seperti itu, mungkin aku udah nggak tahu lagi kayak gimana. Pokoknya buat Niki, tetap semangat. Jadi ibu yang terbaik buat dua anakmu lagi. Karena mereka membutuhkan kamu. Lepaskan anak yang tidak membutuhkan kamu. Oke? Tidak ada ibu yang durhaka. Tidak ada ibu durhaka di dunia ini. Dari mana bahasanya itu? Ya? Anak durhaka, biarkan. Oke? Itu pilihannya dia. Nanti dia akan menyesal sendiri. Cukup kamu lakukan menjadi ibu yang terbaik buat anak-anakmu yang lain. Oke? I love you. Semua janda-janda yang ada di luar sana yang mengalami nasib sama seperti Nikita Mirzani, kalian harus tetap semangat, tetap berjuang buat anak-anak kalian. Kalau anak kalian tidak menyukai kalian atau membenci kalian, biarkan. Jangan pernah marah, jangan pernah benci balik. Doakan yang terbaik buat anak kalian. Tetap semangat dan fokus sama diri sendiri juga. Oke? Jaga kesehatan agar kamu tetap menjadi wanita yang tangguh, tegar, kuat, luar biasa, agar kamu bisa menjadi contoh-contoh bagi single mom di luar sana. I love you.